Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Salam, tema renungan kita hari ini adalah saling mengampuni. Diambil dari ayat Alkitab, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang terkasih, kita semua pernah dan akan pernah terluka dalam hidup ini dan sangatlah sulit terhindar dari terluka. Ada saja orang yang sengaja menyakiti hati kita dengan apa yang dikatakannya tentang kita dan dengan apa yang dilakukannya terhadap kita. Itu sebabnya setiap kali kita mendengar atau membaca kata pengampunan, kita langsung mengingat sakit hati, luka, dan masalah dari masa lalu kita yang kita alami. Kenangan itu masih segar karena kita telah terluka sangat dalam. Karena begitu dalam hati kita terluka, maka sulit untuk mempertimbangkan memaafkan para pelakunya. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita satu alasan yang sangat penting yang kita butuhkan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Renungkanlah betapa Tuhan telah mengampuni kita, dan itu akan membuat kita lebih dimampukan untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti hati kita. Tetapi kebalikannya juga benar. Jika kita tidak merasa dimaafkan atau diampuni, maka kita akan kesulitan memaafkan atau mengampuni orang lain. Jika kita biasanya kesulitan memaafkan atau mengampuni orang lain, maka kita mungkin tidak benar-benar merasa dimaafkan atau diampuni oleh orang lain. Perhatikan dan renungkanlah ini. Tuhan telah sepenuhnya menghapus bersih dosa kita karena apa yang Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Semua hal yang layak kita bayarkan telah dibersihkan karena Tuhan telah mengampuni kita. Tetaplah ingat dan resapkan dalam hati kita pernyataan itu, maka kita akan merasa semakin sulit untuk menyimpan dendam terhadap orang lain. Ingatlah ini, tidak peduli apa yang orang lain lakukan pada kita, kita tidak perlu mengampuni orang lain lebih dari Tuhan telah mengampuni kita. Betapa pentingnya kita mengampuni orang lain. Jangan sampai kita menipu diri sendiri karena memiliki iman yang cukup untuk memperoleh jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Padahal doa kita tidak didengar oleh Tuhan karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain kepada kita. Kita juga manusia biasa yang tidak luput dari berbuat kesalahan kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kita memerlukan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita. Jadi ampunilah kesalahan orang lain kepada kita juga, seperti Kristus telah mengampuni kita. Pertanyaan untuk menjadi renungan pribadi kita masing-masing. Pertama, ketika Anda memikirkan tentang pengampunan, siapa yang muncul di dalam benak Anda? Jika ada seseorang yang perlu Anda maafkan atau ampuni, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Yang kedua, tindakan nyata apa yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan pengampunan kepada seseorang yang telah menyakiti Anda di masa lalu? Yang ketiga, bagaimana Anda bisa mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada Tuhan hari ini atas pengampunannya? Kita berdoa, ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengampuni kesalahan orang lain, sama seperti Engkau telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.